Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem. Nah, bertemu lagi dengan saya, Pak Irfan, di pembelajaran tarikh dan kali ini kita akan belajar tarikh di kelas berapa? Kelas 7. Jadi hari ini kita akan cerita Nabi gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan yang kemarin terkait dengan perjalanan dakwah Rasulullah di Mekah, dan kemarin sudah Pak Irfan sampaikan terkait dengan bagaimana perjalanan Rasulullah ketika dia remaja sampai dia wafat, dan pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul. Nah, kalian tahu bahwa awal Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul itu dimulai ketika beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira. Kenapa bisa di lokasi itu? Karena Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di Mekah, beliau tinggal di tempat yang dia tetapi pada waktu itu di sekitaran Ka'bah, banyak terjadi penyimpangan terhadap agama Hanifiyah. Nah, kemarin kita bahas bahwa sebelum Islam datang itu ada agama yang lurus, itu agama Hanifiyah, mengakui bahwa Allah itu Esa. Tetapi semakin kesini ternyata Nabi Muhammad menyaksikan bahwa ada penyimpangan, banyak ditemukannya berhala di sekitar Ka'bah, banyak ditemukannya berhala di sekitar rumah-rumah, banyak ditemukannya berhala di sekitar tempat-tempat tertentu, yang apa tiap berhala itu diyakini sebagai pembawa kesialan atau pembawa keberuntungan. Maka atas keprihatinan itu, atas keprihatinan masyarakat Arab yang menduakan Allah, maka Nabi Muhammad melakukan yang namanya tahanus, nah, itu ya, atau menyendiri atau meditasi gitu. Kemudian dia pergi ke Jabal Nur. Nah, kemudian mendalami suatu gua yang namanya Gua Hiro. Nah, kalau kalian Gua Hiro pengen tahu berlebarnya seberapa, kalau kalian pernah mendatangi kuburan orang itu 2 kali 1 meter. Kalau di di Gua Hiro itu tidak sampai 2 kali 1 meter lebar dan panjangnya. Jadi sangat dibayangkan betapa sangat sempitnya tempat itu. Nah, ketika Nabi Muhammad bermeditasi di sana, beliau itu sering merenung di sana. Kalau ada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan keyakinannya, beliau selalu menanyakan di hati kecilnya. Kemudian beliau mengasingkan diri di Gua Hiro tadi, membawa perbekalan selama beberapa hari, dan ketika turun beliau akan merasa lebih baik. Nah, pada saat itu ketika beliau berumur 40 tahun, dimulailah perjalanan beliau di Gua Hiro. Beberapa hari, lalu kemudian pada waktu itu terdengarlah suara-suara yang tidak seperti biasanya, dan ternyata setelah beberapa saat yang datang adalah malaikat Jibril. Nah, kemudian diminta Nabi Muhammad untuk membaca. Bacalah. Apa yang harus aku baca? Bacalah. Apa yang harus aku baca? Maka sampai beberapa kali akhirnya Nabi Muhammad diminta untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai ayat itu, 5 ayat itu, maka itulah ayat pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah peristiwa tadi, Nabi Muhammad kemudian pulang menceritakan kepada Siti Khadijah. Dan ternyata oleh Siti Khadijah diajak untuk menemui Waraqah binti Naufal, menanyakan itu, dan akhirnya beliau pun menjawab bahwa Nabi Muhammad memang Rasul yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, ternyata setelah mendapat wahyu yang pertama itu tidak langsung hari kedua, hari ketiga langsung ada wahyu lagi. Ternyata setelah menerima wahyu yang pertama, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sempat ada beberapa bulan itu tidak ada wahyu yang turun. Bahkan Nabi Muhammad itu sampai putus asa, kok nggak ada lagi yang turun. Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan 6 bulan itu tidak ada yang turun. Lalu turunlah wahyu yang kedua setelah beberapa bulan cukup lama, yang itu terdiri dari surat yang kedua, yaitu Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Nah, maka
Saya bacakan artinya ya, yang artinya, hai orang-orang yang berkemul, kalau kita kemul itu ya berselimut. Bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Maka ayat 5 ayat ini menjadi dasar bahwa Rasulullah harus memulai untuk mendakwahkan Islam. Tapi tidak bisa langsung dengan cara yang besar-besaran. Rasulullah memulai dari ya keluarga terdekat, ada Ali, ada Zaid bin Haritsah selaku budak yang dimerdekakannya, dan lain sebagainya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq yang diajak masuk Islam. Nah, beliau lakukan itu di waktu yang cukup lama, dan kemudian ini dinamakan sebagai dakwah sembunyi-sembunyi karena dilakukan tidak secara umum, dan ini berpusat di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi maka kalau kalian mendengar istilah Baitul Arqam, nah itu maka diambil dari istilah tempat tinggal yang digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena disitulah proses pembentukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Nah, ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dia tidak sembarangan mendakwakan kepada semua orang, hanya beberapa saja yang didakwahkan. Kemudian setelah itu Rasulullah pelan-pelan selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu berjalan, sudah terbentuk beberapa orang yang memeluk agama Islam dengan iman dan takwa yang sangat kuat. Maka pada tahun selanjutnya, kurang lebih dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan sekitar 3 tahun, ada yang menyebutkan 4 tahun. Lalu Rasulullah mendengar atau Rasulullah mendapatkan wahyu yang selanjutnya untuk mendakwahkan secara terang-terangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 94 itu Allah sampaikan bahwa yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ayat ini menandakan bahwa Rasulullah sudah diminta untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, secara terang-terangan. Namun Rasulullah pun memakai strategi, yaitu dengan cara tidak langsung menyebarkan secara secara masif ke seluruh dunia, tidak, tapi beliau mulai dari keluarganya dulu, dari yang terdekat yaitu Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Bani itu apa? Kalau kalian orang Indonesia atau orang Jawa itu ya Bani itu ya terah gitu, terah simbah siapa gitu. Kalau Bani Hasyim berarti terahnya Simbah Hasyim gitu misalnya. Kalau Bani Al-Muthalib berarti terahnya Simbah Muthalib. Nah, dan seperti itu. Kalau di sana istilahnya dengan Bani, atau kalau di kita ya terah. Sebanyak kurang lebih 45 orang beliau ajarkan Islam di sana, namun tidak langsung diterima. Ternyata ada pamannya sendiri yang menolaknya, termasuk Abu Lahab, yang diabadikan durang surat Al-Lahab bersama istrinya yang memusuhi Nabi Muhammad dan dijamin masuk neraka. Nah, kemudian setelah mengundang keluarganya sebanyak 45 orang, Rasulullah pun juga mengadakan khutbah di bukit yang namanya Bukit Safa. Nah, kemudian setelah Rasulullah berdakwah di situ, ternyata banyak menjadi buah bibir. Buah bibir itu omongan, wah ternyata ada agama Islam. Nah, karena namanya dakwah itu mengajak yang baik sama yang betul, maka tentu mendapat dukungan juga mendapat penolakan. Maka peristiwa itu menandakan bahwa ketika Rasulullah dakwah di Mekah tidak hanya menggunakan pendekatan dakwah secara sembunyi-sembunyi, namun juga terang-terangan. Kalau kita lihat, dakwah di Mekah berlangsung selama berapa tahun? 13 tahun. Maka kalau tadi 3 tahun untuk dakwah sembunyi-sembunyi, berarti 10 tahun untuk dakwah secara terang-terangan. Karena situasinya tidak memungkinkan, akhirnya Rasulullah pada akhirnya berhijrah ke Madinah, tempat di mana Rasulullah mampu mengembangkan Islam yang lebih baik daripada di tempat sebelumnya. Maka sebelum ke Madinah pun ada rintangan-rintangan yang sangat banyak dihadapi oleh Rasulullah. Nah, anak-anak semuanya, apakah rintangan yang dialami Rasulullah ketika berdakwah secara terang-terangan, bentuknya bagaimana dan siapa saja yang diancam, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari Pak Irfan pada pertemuan siang kali ini. Banyak kekurangan Pak Irfan, mohon maaf. Besok lagi bertemu karena kita akan membahas tentang sosok
baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus mengetahui sejarah Nabi kita. Karena dengan begitu kita akan merasakan bahwa betapa beratnya perjuangan Nabi Muhammad dan betapa ringannya kita yang harusnya lebih bersemangat dalam beragama Islam pada saat ini. Terima kasih dari Pak Irfan, cukup sekian. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Semoga tetap sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.